Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Maudy Lila Kartika. Saya adalah seorang bidan, lulusan Magister Kebidanan, dan sekarang saya merupakan salah satu dosen di program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Bandung. Saya mengajar beberapa mata kuliah dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pascasalin. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta ditambah dengan integrasi Al-Islam Kemuhammadiyahan sebagai penciri dari Universitas Aisyah Bandung. Sebagai seorang dosen, saya juga meyakini bahwa pembelajaran di perguruan tinggi tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga bertujuan membentuk lulusan yang kompeten, profesional, berkarakter, serta mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, saya memandang mahasiswa sebagai subjek pembelajaran yang memiliki potensi untuk berkembang melalui pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, dan reflektif. Peran saya adalah menjadi fasilitator, motivator, sekaligus pembimbing yang menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendorong mahasiswa untuk belajar sepanjang hayat. Dalam merancang pembelajaran, saya selalu mengacu pada kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OBE. Setiap mata kuliah diawali dengan penyusunan rencana pembelajaran semester atau yang biasa disebut dengan RPS, yang diselaraskan dengan capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, indikator pembelajaran, strategi pembelajaran, metode asesmen, serta pengalaman belajar mahasiswa. Perencanaan tersebut juga mempertimbangkan karakteristik mahasiswa, perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, serta isu-isu kesehatan terkini, sehingga pembelajaran tetap relevan dan kontekstual. Setiap pembelajaran, saya menerapkan proses DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Pada tahap delivery, merupakan tahapan di mana saya memberikan ilmu yang beragam untuk membantu mahasiswa belajar, sehingga bisa diterima dengan baik. Pada tahapan interaktif, merupakan kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas topik pembelajaran yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Dan pada tahap assessment adalah pemberian tugas terstruktur yang direncanakan seperti analisis jurnal dan studi kasus untuk mengukur kemampuan mahasiswa pada saat pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke mata kuliah yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang akan saya bawakan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan Pascasalin. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diberikan ke mahasiswa tingkat 2 semester 4 dengan bobotnya 3 SKS. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk menganalisis dan melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui, dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan dengan memperhatikan aspek budaya di masyarakat berdasarkan evidence-based practice, dengan pendekatan manajemen kebidanan berprinsip pada upaya promotif, preventif, dan deteksi dini komplikasi. Materi yang dipaparkan di mata kuliah ini yaitu terkait ASI eksklusif, macam-macam ASI, cara pelekatan yang benar, dan hambatan pemberian ASI eksklusif secara holistik. Untuk capaian pembelajaran lulusannya, yaitu termasuk ke dalam CPL 3, yaitu mampu melakukan asuhan kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan secara holistik Islami, dan CPL 4, yaitu mampu mengelola asuhan kebidanan secara komprehensif, profesional, berakhlak Islami, dan berkemajuan. Capaian pembelajaran mata kuliahnya diantaranya yaitu CPMK 1 adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar asuhan kebidanan pascasalin dan menyusui berdasarkan pendekatan holistik Islami. CPMK 2 yaitu mahasiswa menguraikan perubahan pada masa nifas dan menyusui termasuk faktor yang mempengaruhi dan ketidaknyamanan yang muncul pada masa nifas dengan memperhatikan keamanan atau patient safety dan pencegahan infeksi serta martabat perempuan secara profesional. Yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu melakukan
manajemen asuhan kebidanan pada masa nifas, dan menyusui secara komprehensif yang berlandaskan dengan asuhan holistik dan nilai-nilai Islam. Yang keempat, yaitu mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian baik dalam buku KIA maupun dalam manajemen kebidanan dengan teknik SOAP. Sebagai dosen di bidang kebidanan, saya berupaya mengintegrasikan pembelajaran dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai hasil penelitian dimanfaatkan sebagai sumber belajar sehingga mahasiswa terbiasa memahami praktik berbasis bukti atau evidence-based practice. Dalam mendukung pembelajaran, saya menggunakan berbagai jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di antaranya adalah jurnal penelitian saya sendiri yang telah terakreditasi untuk memaksimalkan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya ampu. Itu merupakan bagian dari proses delivery yang saya gunakan sehingga akan mengembangkan mahasiswa yang aktif dan inovatif. Untuk sesi interaksi, saya terapkan dengan metode student-centered learning, yaitu pendekatan yang berpusat pada mahasiswa dari proses pembelajaran. Tahapan student-centered learning yaitu yang pertama adalah interaktif, pemaparan interaktif oleh dosen dan meminta pendapat dari mahasiswa. Yang kedua yaitu think and share, yaitu berdiskusi dan mengangkat tema yang terkait dengan materi yang kemudian dipresentasikan. Dan yang terakhir yaitu best case study, yaitu mengambil kasus dari lingkungan sekitar. Nah, untuk mendukung pembelajaran yang efektif, saya juga memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Platform yang digunakan yaitu LMS Siakat dan Edlink yang digunakan oleh dosen untuk misalnya mengabsen atau memberikan delay dan men-share materi. Untuk mahasiswa sendiri menggunakan CBT exam yang digunakan untuk ujian. Kemudian untuk bobot nilai yang merupakan tahapan dari assessment dilakukan secara objektif ke mahasiswa. Bobot tersebut sudah dituangkan dalam RPS dan disosialisasikan kepada mahasiswa. Hasilnya kemudian terlihat di platform Siakat yang dapat diakses oleh mahasiswa sebagai penerapan prinsip dan transparansi dan objektif. Nah, untuk sekarang mari kita lihat video pembelajaran dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Pascasalin pada pertemuan ketiga dengan materi terkait ASI eksklusif. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Gimana? Sehat teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, luar biasa ya semangatnya. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa? Ada 2 orang, Alim sama Gania. Oke, nanti saya catat di Siakat ya. Oke, teman-teman, hari ini adalah pertemuan ketiga ya di mata kuliah Asuhan Kebidanan Pascasalin. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait ASI eksklusif. Ya, nah seperti biasa sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semua ya. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama hari ini menjelaskan konsep ASI eksklusif. Ya, lalu mengetahui jenis-jenis ASI, menjelaskan cara pelekatan menyusui, dan menjelaskan cara mengatasi hambatan menyusui secara holistik. Learning outcomes-nya apa? Nantinya teman-teman diharapkan untuk mampu menjelaskan konsep ASI eksklusif dengan benar, menjelaskan jenis-jenis ASI dengan benar, menjelaskan cara pelekatan dengan benar dan tepat, ya, dan menjelaskan cara mengatasi hambatan menyusui secara holistik dengan benar. Nah, sebelumnya di minggu lalu, pertemuan kedua, kita sudah membahas terkait fisiologi laktasi. Kita recall dulu, teman-teman masih ingat tidak? Apa itu fisiologi laktasi? Raise hand yang tahu? Oke, Raisa. Fisiologi laktasi itu adalah proses biologis di mana terjadinya pembentukan, pengeluaran, dan pemeliharaan produksi ASI. Dan tentunya diatur oleh sistem hormon dan juga rangsangan hisapan bayi. Oke, bagus ya. Jadi teman-teman masih ingat terkait pertemuan minggu lalu. Nah, kemarin tentang fisiologi laktasi, sekarang kita akan bahas terkait ASI eksklusif ya. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Oke, apa itu ASI eksklusif? Kita lihat. Menurut WHO dan UNICEF, ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja selama 6 bulan tanpa makanan dan minuman lain kecuali vitamin dan obat-obatan.
Ya, ini pengertian ASI eksklusif dari WHO. Apa sih manfaatnya? Nah, manfaat ASI eksklusif itu bisa baik untuk ibu dan juga bayi. Pertama kita bahas dulu untuk bayinya apa manfaatnya. Yang pertama, ASI ini membuat anak cerdas, sehat, tepat untuk imunitas bayi, ya, dapat mencegah kurang gizi dan stunting yang sekarang lagi gembor-gembornya ya, stunting. Terus ASI juga melindungi bayi dari berbagai penyakit dan sesuai dengan pencernaan bayi dan menghindari bayi dari alergi, ya. Oke, yang selanjutnya yaitu manfaat ASI eksklusif pada ibu, ya. Menyusui dapat meningkatkan hubungan antara ibu dan bayi, bonding attachment, ya. Nah, praktis, hemat, ya, mencegah perdarahan dan mempercepat pengembalian ukuran rahim, lalu mengurangi resiko kanker payudara, ya. Itu manfaat ASI eksklusif pada ibu. Nah, ini ada macam-macam ASI. Kalau teman-teman tahu, ada yang namanya kolostrum, pernah dengar? Oke. Nah, kolostrum itu jumlahnya sedikit ya. Biasanya ASI-nya awal melahirkan itu munculnya warnanya kuning. Nah, itu ada nama kolostrum. Dia mengandung banyak antibody, ya. Nah, yang kedua adalah formil. Dia keluar pada awal menyusu, ya. Nah, mengandung protein, mineral, antibodi dan probiotik. Kalau yang terakhir ini adalah hin milk, dia biasanya lebih kental, warnanya kekuningan. Kenapa? Karena dia mengandung lemak, ya, gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas terkait cara pelekatan menyusui yang benar. Teman-teman suka dengar ibu lagi menyusui putingnya lecet. Nah, itu kira-kira kenapa tuh? Oke, pintar. Karena pelekatannya salah. Nah, kita lihat bagaimana sih yang benarnya. Nah, ini teman-teman ya. Yang pertama, di sini ada jembatan keledainya ya. Kita buat namanya amubida. Ya, A-nya apa? Areola. Ya, memasukkan sebagian besar areola atau ke bagian bawah mulut bayi. Jadi tidak hanya putingnya saja, tapi bagian areola payudara juga. Ya, lalu mu-nya itu mulut terbuka lebar. Lihat di gambar sama teman-teman, bayinya mulutnya terbuka lebar ya. Bibirnya harus doer ya. Nah, terus D-nya dagu menempel ke payudara. Oke, di sini saya punya contoh pentem bayi, teman-teman ya. Jadi, nah kita lihat juga bagaimana sih cara memposisikan bayinya sebelum kita praktikan. Peluk kepala dan tubuh bayi dalam posisi lurus. Ya, arahkan muka bayi ke puting payudara ibu, ibu memeluk tubuh bayi dan bayi merapat ke tubuh ibunya. Ya, kedua tangan memeluk tubuh bayi, tidak hanya bagian leher atau bahu saja. Ya, cara pelekatannya sentuhkan puting payudara ibu ke bibir bawah bayi, ya, yang sebelah sini. Tunggu sampai bayi membuka lebar mulutnya dan segera arahkan. Jadi teman-teman ya, pegang bayinya, gendong seperti ini, arahnya lurus ya. Terus arahkan mulutnya ke puting ibu. Ya, nah terus perut bayi bertemu dengan perut ibu. Ya, jadi bayinya nggak akan pegel, enak di sini. Ya, jelas? Jelas. Oke, ya. Selanjutnya adalah mengatasi masalah praktik pemberian ASI eksklusif secara holistik. Ya. Nah, ini adalah hasil penelitian saya dan tim dosen dari Unisa Bandung ya, yang kita lakukan di tahun 2024. Di sini hasil penelitiannya itu terkait hubungan antara hambatan secara fisik, psikologis, sosial dan spiritual dalam kebidanan holistik terhadap praktik pemberian ASI eksklusif di daerah suburban. Nah, hasilnya ya ternyata memang ini berhubungan secara positif gitu ya. Nah, kita lihat nih hambatan secara fisiknya, contohnya ibu dengan masalah puting lecet. Tadi ya, hambatan kan untuk menyusui? Ya. Nah, solusinya apa? Solusinya ini tadi, yang pertama teknik menyusuinya harus benar, pelekatannya harus benar. Lalu yang kedua bisa digunakan salep atau krim ya, yang untuk mengatasi lecet ya, atau sebelum ibunya menyusui keluarkan dulu ASI-nya ya, dioleskan ke area areolanya ya. Oke, yang selanjutnya, misalkan kalau bayinya prematur atau dengan cacat bawaan, itu hambatan bukan? Hambatan ya. Nah, solusinya apa? Nah, bayi yang memerlukan penanganan khusus ya, bayi-bayi kecil itu tidak bisa diberikan ASI secara langsung, biasanya tidak bisa direct breast feeding, tapi bisa dengan menggunakan alat bantu. Contohnya ada cup feeder di sini, ada sendok ASI. Ini namanya sendok ASI. Ya, gitu. Hindari penggunaan DOT. Kenapa? Karena khawatirnya nanti ketika bayinya sudah mampu direct breastfeeding, dia akan mengalami bingung puting. Ya, oke. Sampai sini jelas? Kita lanjut ya.
Oke, selanjutnya adalah hambatan secara psikologis. Tadi kita akan membahas hambatannya secara holistik, ya. Tadi secara fisik, sekarang secara psikologis. Yang pertama, ibu merasa tidak percaya diri dan merasa ASI-nya tidak cukup untuk bayinya. Kadang ada ibu-ibu yang ngerasa, aduh kayaknya ASI saya nggak cukup nih, gitu ya. Nah, padahal ya solusinya ini yakinkan diri bahwa setiap perempuan pasti mampu untuk memberikan ASI eksklusif, ya. Ini adalah ukuran lambung bayi dari awal lahir. Jadi awalnya itu bayi lambungnya sekecil kelereng, ya, kayak buah ceri gitu, kecil dia. Nah, itu sebetulnya sudah cukup dengan kolostrum aja. Ya, ASI akan banyak di hari kedua dan ketiga. Nah, itu baru ukuran lambungnya menyesuaikan. Oke? Nah, lalu ibu merasa stres setelah melahirkan dan tidak merasa mampu untuk mengurus bayi, ya. Nah, pernah lihat berita seperti ini? Ya, ibunya bacok anak kubur bayi hidup-hidup. Pernah lihat berita ini? Misalkan ibu kandung aniaya bayi, ya. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu, gitu ya? Jadi fase ini sebetulnya normal, ibu merasakan stres setelah melahirkan, tapi hanya sampai 14 hari pertama, ya. Itu namanya baby blues syndrome, ya. Tapi kalau sudah lebih dari 14 hari pertama itu ibu harus diperiksakan, ya. Bantu ibu untuk mengutarakan keluhan supaya keluarga dan orang terdekat dapat membantu. Itu, ya, jangan berpikir bahwa ibunya sendirian. Kita sebagai bidan harus mengencourage ibunya, ya. Oke, selanjutnya ada hambatan secara sosial. Apa biasanya secara sosial? Mitos dan fakta yang berkembang di masyarakat, ya. Mitosnya, wanita dengan payudara kecil tidak memiliki cukup ASI untuk anaknya. Mitos atau fakta? Mitos, ya. Penjelasannya apa? Tidak masalah ukuran payudara mau besar mau kecil, ya. Hal tersebut tidak akan mempengaruhi jumlah dan kualitas ASI, ya. Yang perlu dipahami adalah ukuran payudara ini tergantung pada jaringan lemak yang ada di dalamnya. Itu, ya, yang membuat perbedaannya. Oke, selanjutnya ada nih mitos kualitas ASI tidak baik jika teksturnya encer. Benar nggak, ya? Kita lihat. Nah, penjelasannya tekstur ASI ini memang tidak selalu kental karena tadi di awal kita sudah bahas dia terdiri dari formilk dan hind milk, ya. Kalau yang formilk itu dia lebih kaya akan protein dan laktosa. Kalau yang akhir yang hind milk itu dia lebih kental karena mengandung banyak lemak, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah hambatan secara spiritual. Kita lihat nih. Ibu merasa menyusui bukan perintah Tuhan. Padahal, ya, jelas-jelas kalau yang muslim ya, di Al-Qur'an itu ada nih di surat Al-Baqarah ayat 233. Di situ ada perintah terkait menganjurkan seorang ibu untuk menyusui hingga 2 tahun, ya, gitu. Jadi itu yang bisa teman-teman sampaikan gitu ya ketika memberikan edukasi konseling menyusui gitu ya kepada ibu untuk meningkatkan capaian ASI eksklusif, ya. Nah, oke. Sampai sini deh, saya mau tanya dulu, ada yang mau ditanyakan? Ya, mangga. Siapa namanya? Amel. Oke, Amel. Ibu kan tadi pemberian ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan kan ya. Berarti itu si bayi tadi nggak boleh dikasih apa-apa kan ya. Oke. Kalau misalkan si bayinya itu sakit, apakah ada keperluan gitu buat obat atau vitamin dan lainnya? Oke, pertanyaan dari temannya, kalau bayinya pada saat periode 0 sampai 6 bulan itu sakit gitu ya, diberikan obat, boleh nggak dia minum obat? Nanti takutnya nggak jadi ASI eksklusif gitu ya. Nah, tadi jawaban dari WHO dan UNICEF adalah pemberian ASI eksklusif masih dikatakan ASI eksklusif itu kalau memberikan ASI saja sampai 6 bulan tanpa makanan tambahan lain kecuali vitamin, mineral, dan obat-obatan. Itu boleh selama setelah minum obat hanya memberikan ASI, tidak diberikan air putih. Kalau ketika misalkan bayinya usia 4 bulan, terus dia imunisasi, nah demam tuh misalkan dikasih obat, kalau habis minum obat dia dikasihnya air putih, ya itu gagal ASI eksklusifnya. Tapi kalau setelah minum obat dia diminumkannya ASI lagi, dia tetap terhitung ASI eksklusif. Jelas? Jelas. Oke. Ada yang tadi saya memperagakan cara pelekatan yang benar. Ya, ada yang mau bantu saya untuk mengulangi? Oke, mangga. Siapa namanya? Gisva. Silakan Gisva ke depan.
Nah, ini ada bayi, Gisva. Bagaimana tadi cara pelekatan? Agak madep ke depan biar teman-temannya kelihatan. Nah, gitu. Areolanya menempel. Oke, areanya Mulutnya masuk ke areolanya sebagian besar. Oke. Dadanya, perut ibu ke perut bayi itu harus Menempel. menempel. Oke, bayinya lurus ya. Ini Bu. Oke, dagunya nempel nggak? Oh iya, ke payudara ibu. Oke, ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Nanti teman-teman bisa praktikkan di sesi skill lab, ya. Oke, terima kasih Gisva ya. Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir? Iya, mangga. Siapa namanya? Dina. Oke, Dina. Bu, jadi aksi itu adalah pemberian ACC selama 6 bulan. Oke. Tanpa hambatan apapun. Oke. Kecuali kayak dipanggil sama obat-obatan jika sakit ya. Kemudian ini juga gak bergantung kepada si ibu, tapi si ibu juga harus paham tentang apa aja jenis-jenisnya. Kemudian cara pelekatannya itu yang benar seperti apa. Kemudian si ibu juga harus bisa mengatasi ketika ada hambatan saat menyusuinya gitu. Oke ya, terima kasih Dina telah membantu saya ya tadi menyimpulkan. Oke, nah kita lihat di sini teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah ASI eksklusif tuh tadi seperti yang sudah disebutkan ya, dia pemberian ASI saja selama 6 bulan merupakan nutrisi terbaik bagi bayi ya. Nah, keberhasilan dari menyusui ini didukung oleh pemahaman mengenai jenis-jenis ASI, penerapan teknik pelekatan yang benar tadi ya, serta kemampuan ibu dalam mengatasi berbagai hambatan menyusui ya. Nah, dengan pengetahuan, dibekali pengetahuan dan dukungan tentunya dari kita tenaga kesehatannya ya, dengan dukungan yang tepat, proses menyusui dapat berlangsung optimal sehingga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan bayi ya. Itu harapannya, sehingga harapannya capaian ASI eksklusif akan meningkat gitu ya. Oke, teman-teman, ini ada beberapa referensi dari mata kuliah hari ini yang nanti bisa juga teman-teman akses ya, silahkan dibaca. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi hari ini selesai ya. Kita baca doa dulu bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa diaplikasikan nanti ketika sudah terjun ke masyarakat. Ya, baik. Mohon maaf bila dari saya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.